Halo, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya pagi ini? Bu Hindun berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini tayangan video channel YouTube Bu Hindun berjudul Olah Kentang di Malam Takbiran dan 7 video Idul Fitri pilihan. Oke teman, tetap di rumah saja dan berkreasilah selalu. Pasti ada yang bertanya-tanya, kok di malam takbiran? Iya, tepat sekali. Bu Hindun menampilkan video ini sengaja di penghujung bulan Syawal. Karena apa? Karena suasana bulan Syawal, suasana Idul Fitri, suasana Lebaran, supaya tetap dikenang di masa pandemi COVID-19 masih mewabah di tanah air kita. Ya, teman-teman, Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah memang sudah lewat perayaannya, dan kini dalam hitungan jam bulan Syawal pun akan berlalu seiring penghujung waktu yang akan tiba bulan berikutnya. Nah, coba nih, ayo tebak, setelah bulan Syawal bulan apa ya? Bu Hindun, saya tidak hafal bulan Hijriah. Itulah anak milenial, generasi terkini, generasi digital, tidak cukup hanya wawasannya sedikit. Jadi kalian juga harus hafal selain bulan-bulan yang ada di dalam deretan bulan Masehi dan tentunya bulan-bulan yang ada di deretan Hijriah. Oke deh, ini adalah urutan nama dan bulan pada kalender Hijriah. Yang pertama adalah bulan Muharram. Bulan Muharram, tahun baru Islam. Kemudian Syafar, lalu Rabiul Awal. Yang keempat, bulan Rabiul Akhir. Yang kelima, bulan Jumadil Awal. Yang keenam, Jumadil Akhir. Yang ketujuh, bulan Rajab. Yang kedelapan, bulan Sya'ban. Kesembilan, bulan Ramadan. Dan 10 bulan Syawal. Jadi kita ini berada di detik-detik akhir bulan Syawal. Setelah itu apa? Zulqaidah. Nah, tadi yang menjawab Zulqaidah setelah bulan Syawal betul sekali. Iya, betul. Dan terakhir bulan ke-12 yaitu bulan Zulhijjah pada kalender Hijriah. Makanya kalau sudah Idul Fitri di bulan Syawal, bulan ke-10, maka selang 1 bulan adalah Idul Adha atau Lebaran Haji, ya. Lebaran Haji jatuh di bulan terakhir Zulhijjah. Baiklah, itu nama-nama bulan yang ada di kalender Hijriah. Teman-teman perlu tahu ya, bahwa pada kalender Masehi jumlah hari dalam 1 tahun itu 365 hari. Tentunya tahun biasa ya. Berbeda dengan tahun Kabisat. Kalau tahun Kabisat 366 hari dalam 1 tahun. Nah, di kalender Hijriah jumlahnya lebih sedikit, yakni
354 hari dalam satu tahun. Dan itu tahun biasa. Kalau tahun kabisatnya berapa, Bu Hindun? Iya, 355 hari tahun kabisat di kalender Hijriah. Jadi teman-teman, selisih tersebut menyebabkan hari raya dalam Islam selalu bergeser, ya, bergerak di kalender, dan pemerintah Indonesia harus menyesuaikan masa liburan besar dari tahun ke tahun. Pasti dalam benaknya ada yang masih ingin ditanyakan. Bu, apa sih yang dimaksud dengan tahun kabisat? Nah, tahun kabisat adalah tahun yang lamanya 366 hari dalam satu tahun, ya. Kenapa 366 hari usia dalam satu tahun? Karena bulan Februarinya full, yaitu 29 hari. Teman-teman tahu dong, bulan Februari umurnya secara umum adalah 28 hari. Nah, kalau bulan Februari itu 29 hari, itu terjadi 4 tahun sekali. Maka tahun kabisat terjadi pada 4 tahun sekali. Oke deh, sekarang kita beralih nih, karena Bu Hindun mau tayangkan sebagaimana sesuai dengan judul di video channel ini, yaitu olah kentang. Bu Hindun mau tanya dulu nih, siapa yang suka sambal? Bu, saya suka, Bu, saya suka. Oh, saya hobi, Bu. Wah, saya lebih suka lagi, Bu, karena berlevel-level. Wah, itulah fenomena sekarang. Tingkat pedasnya bertangga-tangga, berlevel-level. Oke deh, mari kita sebutkan macam-macam sambal, ya. Kira-kira ada sambal apa saja? Apa? Sambal tomat? Betul, ya. Sambal terasi ada juga. Iya, sambal mata, sambal dabu-dabu. Biasanya teman-teman yang berada di bagian timur Indonesia, ya, masakan-masakan Manado, ini ikan diguyur dengan sambal dabu-dabu, ikan goreng, ikan bakar. Sudah terbayang lezatnya. Sambal kencur nih, orang-orang Cianjur, Sukabumi, Bogor. Orang-orang Sunda tentunya. Top markotop deh sambal kencur. Sambal limau, sambal gandaria, dan sebagainya. Masih banyak lagi, ya. Bu Hindun, saya suka sambal dan jadi membayangkan ingin makan. Lapar deh. Oke. Selain sambal-sambal tadi, ada juga sambal goreng. Nah, kawan-kawan, sambal goreng ini bermacam ragam pula jenisnya, ya. Ya, ada sambal goreng kentang, sambal goreng udang, sambal goreng pete, sambal goreng teri kacang. Nih, teri kacang, ya, yang kering, yang bisa di packing masuk plastik atau masuk ke wadah box. Biasanya dikirim untuk bekal kalian, anak kos, ya. Bisa dibuat 1 kilo, 2 kilo, dibawa ke kos untuk menu kalian makan, sehingga lumayan menghemat. Kalau anak kos cukup masak nasinya saja. Ya.
Apalagi ya sambal goreng terong. Nah, bagi orang-orang Minangkabau atau suku Minang, mereka biasa menyebut sambal goreng ini adalah balado, ya, karena lebih kuat sambalnya, maka dikatakan balado, ya. Balado udang, balado kentang, balado terong, ya seperti itulah, ya, penyebutan oleh orang yang bersuku Minang dan sebagainya. Baiklah teman-teman, memang berlebaran tidak lengkap menunya bila tanpa sambal. Terutama bagi teman-teman nih, penggemar masakan yang berselera pedas, ya. Oke, ikuti terus tayangan ini hingga diketahui siapa ya 7 orang pengirim video Idul Fitri yang terpilih. Oke, iya, saksikan tayangan ini ya. Beri aplaus. Nah, kepoin terus, oke? Potato. Ya, ini kentang teman-teman. Sudah tahu dong kalau kentang diiris-iris dadu setelah dikupas seperti ini pasti untuk membuat sambal goreng kentang atau sejenisnya lah seperti itu. Ya, yuk kita selesaikan dulu membuat sambal goreng kentang. Menanti detik-detik jelang Idul Fitri 1441 Hijriah, kita hadirkan makanan-makanan spesial menemani ketupat lebaran, diantaranya adalah sambal goreng kentang. Lanjut teman-teman, selesai kita membuat dadu kentang ini ya. Lalu kita taburi garam sebelum nanti kita goreng. Kita aduk-aduk menggunakan tangan saja supaya lebih rata teraduk. Setelah itu siap kita masukkan wajan atau penggorengan untuk digoreng terlebih dahulu. Oke. Lihat ini kentangnya sudah bisa diangkat. Oke, siap kita angkat ya. Nah, ini kentangnya sudah diangkat dari penggorengan. Sudah matang. Tinggal kita padukan dengan bumbu sehingga menjadi sambal goreng kentang. Ingat ya teman-teman, kalau Bu Hindun membuat sambal goreng kentang supaya sedap ya, jangan lupa pakai ini nih. Nih, daun salam ya. Nah, sudah dicuci. Nanti segera kita eksekusi di dalam penggorengan supaya segera bisa dihidangkan. Seperti biasa selalu ada bumbu yang diiris. Kita tumis terlebih dahulu bawang merah dan bawang putih. Barulah kita masukkan bumbu yang diulek, yaitu cabai giling atau cabai yang sudah diulek. Oke. Dan dia daun salam kita masukkan. Lihat ini, Bu Hindun masukkan bumbu yang sudah digiling atau sudah diulek. Perpaduan yang menimbulkan wangi, aroma menebar ke seluruh ruangan, sehingga sambal goreng yang akan menemani santapan ketupat lebaran menjadi sebuah kenikmatan yang selalu dinanti setiap kali Idul Fitri tiba. Berikutnya kita aduk-aduk, tapi yang kita masukkan dulu kawan dari kentang. Apa itu? Ya, ini daging. Beli saja daging kira-kira setengah kilo, kita rebus, potong kecil-kecil dan campurkan dengan kentang agar menyatu di wajan dan siap menjadi sambal goreng kentang
dengan temannya daging, bukan ati. Biasanya dengan ati ayam atau ati sapi ya. Oke deh. Alhamdulillah. Sudah jadi sambal goreng kentang dagingnya. Mungkin teman-teman melihat kurang merah. Ya, agak kurang sedikit bumbunya. Tapi tak apalah di masa Covid. Ya. Ini ketupatnya. Alhamdulillah, jadilah kita untuk berlebaran. Ya, teman-teman, demikian ya. Olah kentangnya sudah teman-teman saksikan ya. Sambal goreng kentang ala Bu Hindun untuk menemani ketupat lebaran. Baik, tetap di rumah saja dan berkreasilah selalu. Kini Bu Hindun ucapkan selamat kepada 5 orang mahasiswa kelas 2D jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat ya. Ini ada foto yang bisa teman-teman lihat siapa saja dari kawan-kawan kalian selaku satu jurusan, selaku satu semester yang sama, satu level, satu lifting. Ya, ini teman-teman kalian. Nah, ini yang dari 2D ya. Bu, kan 7 orang, kok 5? Ya, 7 itu 5 orang terpilih dari kelas 2D dan 2 orang dari kelas 2C. Saya penasaran Ibu, siapa yang dari 2C? Hanya 2 orang lagi. Siapa ya? Ini dia, Rehan Dipayana dan Mainanda Rahma. Ini yang dari kelas 2C PGMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, seperti apa sih tampilan 7 orang tersebut dari 2D dan 2C? Tentunya kepo juga kan pada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mainanda Rahma. Saya dari kelas 2C PGMI. Saya ingin berbagi cerita kepada kalian semua, khususnya kepada Bu Hindun selaku dosen pengajar Bahasa Indonesia, mengenai kegiatan saya selama bulan Ramadan di masa pandemi ini. Kegiatan saya selain mengikuti perkuliahan online dan mengerjakan tugas-tugas kuliah, saya juga membantu ibu saya memasak di rumah untuk berbuka puasa. Tidak hanya itu, saya juga membantu ibu saya membuat beraneka macam kue. Salah satunya, saya membuat kue nastar dan biji ketapang untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Nah, seperti itulah kegiatan saya di bulan suci Ramadan selama masa pandemi ini. Akhir kata, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menerima amalia Ramadan kita tahun ini. Dengan demikian, kita akan menjadi manusia yang kembali kepada agama dan menjadi manusia yang berbahagia karena beroleh kemenangan. Saya pribadi meminta maaf kepada Bu Hindun selaku dosen pengajar Bahasa Indonesia apabila saya ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Dipayana Parikesit dengan NIM 111900183000103. Di sini saya akan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum
minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kemudian, hal apa saja yang telah saya lakukan di masa pandemi corona atau COVID-19 ini yang melanda Indonesia, terkhususnya tempat tinggal saya yaitu di Jakarta Selatan. Di sini, di rumah ini, saya insya Allah telah belajar memasak. Kemudian sempat kemarin mempelajari bahasa asing, yaitu bahasa Jepang. Sebagaimana contohnya memperkenalkan diri saya seperti Hajime Maste, watashi no namae wa Raihan Dipayana Parikesit. Watashi wa Uin Syarif Hidayatullah no Jakarta no Gakusei desu. Arigatou gozaimasu. Yang artinya, perkenalkan, nama saya Raihan Dipayana Parikesit. Saya mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta. Demikian dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dianida dari kelas 2D PGMI UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada saat ini saya berada di kota kelahiran saya, yaitu kota Tangerang Selatan. Disinilah saya bersama keluarga menghabiskan waktu Hari Raya Idul Fitri bersama. Biasanya kami menyediakan berbagai makanan kue kering dan bir peletok sebagai minuman khas dari daerah kami. Idul Fitri merupakan momentum bagi kita untuk memulai menjadi pribadi yang lebih baik. Di hari yang fitri inilah izinkan saya untuk mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah kepada Ibu Hindun selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Tiada yang seindah ketika hati ini tersucikan tanpa kebencian, terbasuh oleh Ramadan dan keikhlasan hati untuk saling memaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Ulfa, mahasiswi PGMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini saya tinggal di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sebenarnya saya dan keluarga berasal dari kota Garut, Jawa Barat. Namun dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang biasanya kami sekeluarga mudik setelah Lebaran, dan untuk tahun ini lebih baik berada di dalam rumah. Saat ini saya berada di ruangan yang biasanya menjadi tempat berkumpul bersama keluarga. Dan juga saat Ramadan menjelang Lebaran tiba, biasanya saya dan keluarga menyediakan berbagai kue kering seperti kue kacang coklat, ada kue nastar, kue keju, dan juga kacang telur. Nah, di sebelah sini ada stik keripik bawang. Untuk Bu Hindun yang terhormat dan juga teman-teman PGMI khususnya kelas 2D, izinkan saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Semoga segala amalan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nur Farahin Aisyah Farhat, mahasiswa PGMI 2D UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Teman-teman, Hari Raya Idul Fitri akan tiba. Biasanya di Hari Raya Idul Fitri inilah saya berkumpul bersama keluarga. Tradisi keluarga kami juga cukup unik loh. Biasanya semua orang mempunyai tradisi untuk pulang kampung atau yang biasa kita sebut dengan mudik. Keluarga kami justru menetap di Jakarta karena kami orang Jakarta asli. Ayah dan ibu saya berasal dari daerah yang sama, yaitu Jakarta. Tradisi keluarga kami hanya kumpul keluarga saja, dan biasanya para orang tua
menyediakan berbagai macam makanan seperti kue kering, kembang goyang, kacang, dan tentunya makanan utama kami yaitu ketupat sayur. Ketupat sayur ini adalah makanan yang harus ada pada keluarga kami setiap hari raya Idul Fitri. Nah, ketupat sayur ini juga merupakan makanan ciri khas orang Betawi seperti kami. Selanjutnya, izinkan saya untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah kepada Ibu Hindun selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia saya. Teruntuk Ibu Hindun, selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Boyta Suhud. Saya dari Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok. Alhamdulillah, daerah yang saya tempati ini masih menjadi zona hijau dan menjadi 3 daerah yang masih aman dari virus COVID-19 di Kota Depok. Saya tinggal bersama ayah, ibu, adik, dan kakak perempuan. Saya mewakili keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi kita semua, bagi Angkatan PGMI 2019, dan wabil khusus untuk Ibu Hindun selaku dosen yang membimbing kami semua. Mudah-mudahan setelah Hari Raya Idul Fitri ini kita tetap menjadi manusia yang menang dalam memerangi hawa nafsu, memerangi maksiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Diana dari kelas 2D, program studi PGMI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya tinggal di kota Cirebon dan alhamdulillah sekarang sedang berada di rumah dan berkumpul dengan keluarga. Saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin kepada Ibu Hindun sekeluarga dan juga teman-teman mahasiswa yang lain. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Hindun yang sudah menyempatkan waktunya dalam keadaan pandemi COVID-19 ini untuk membagi materinya kepada kami para mahasiswa. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa terus menyambung tali silaturahmi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf lahir dan batin.